Ya, Anda kembali menyaksikan program Cakap-Cakap bersama saya di Jihan. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa Indonesia ini menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia? Namun, marak terjadi penambangan nikel ilegal. Perusahaan-perusahaan tambang mencuci nikel ilegal itu hingga ke smelter. Bagaimanakah cerita di baliknya? Bersama saya sudah ada Bang Erwan Hermawan, redaktur Desk Investigasi Majalah Tempo yang akan bercerita kepada kita. Kira-kira ada cerita apa di balik penambangan nikel ini? Nah, Bang Erwan, sebelum lebih jauh mungkin boleh cerita dulu kenapa sebetulnya di edisi terbaru ini Majalah Tempo mengangkat cover soal penambangan nikel ilegal ini. Kira-kira apa urgensinya untuk publik? Ya, jadi kenapa kita mengangkat nikel? Tentu ada sisi magnitudenya ya. Nikel ini sebagai satu komoditas yang sedang hot sekarang di dunia Hot. karena menjadi perebutan oleh berbagai negara, termasuk Uni Eropa yang menggugat kita Indonesia karena kita ngeban ekspor nikel kita sejak 2019. Oke. Kemudian nikel-nikel kita ini setelah di ban ekspor ini kan nikel-nikel kita ini menjadi diekspor ke Cina ya. Jadi ada semacam pertarungan antara Uni Eropa lalu kemudian dan Amerika dan Cina terkait dengan nikel kita ini. Makanya ini menjadi penting diangkat karena juga selain soal itu ada hubungannya dengan deforestasi ya. Jadi Uni Eropa itu nge-ban juga produk-produk kita semacam kopi, kemudian Wow. yang lain-lain ya, termasuk sawit yang dianggap menjadi deforestasi. Tapi kemudian di sisi lain dia tidak nge-ban nikel yang juga sebetulnya produk deforestasi. Nah, dari situ kita berangkat, dari kacamata global itu kita berangkat, lalu kemudian kita menemukan memang nikel ini merupakan sebetulnya produk deforestasi gitu. Dan kita analisis berapa luasnya dan lain-lain sehingga ya kita menemukan banyak hal selain soal deforestasi. Nah, kenapa urgensinya deforestasi ini terhadap publik? Jadi deforestasi ini kalau kita runut-runut ya, hutan itu dibabat itu akan menyebabkan pemanasan global, kenaikan suhu, lalu kemudian ada perubahan iklim. Ketika ada perubahan iklim, maka itu akan berpengaruh semuanya. Cuaca tidak menentu, berubah-merubah, kemudian pangan akhirnya bermasalah, sehingga akhirnya menciptakan krisis ya. Makanya kita sekarang ini di zamannya krisis iklim, dan semua orang, termasuk semua negara, dan termasuk Uni Eropa pun, setiap tahun membahas bagaimana mitigasi iklim. Tapi pada prakteknya, deforestasi tetap berjalan. Terus Gitu. ya. Dan ya negara-negara yang katanya itu pro iklim ternyata sebetulnya tidak sepenuhnya pro iklim karena seperti yang saya bilang Uni Eropa pun menggunakan standar ganda untuk soal deforestasi ini. Di satu sisi dia nge-ban produk deforestasi seperti sawit, kemudian kopi dan lain-lain, termasuk cattle sapi yang ada di Brazil ya. Tapi di sisi lain mereka butuh nikel yang sebetulnya produk deforestasi juga. Nah ini yang ingin kita sampaikan ke publik dan juga sampaikan ke audiens di global gitu bahwa nikel itu sebetulnya produk deforestasi gitu loh. Dan ketika deforestasi diperbincangkan, maka ujungnya adalah krisis iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi Baik. hujan nggak menentu, Ya. bencana air ya, bencana hujan dan lain-lain. Ini yang menjadi langganan kita sehari-hari. Betul. Bahkan di tempatnya penambangan nikel, itu terjadi banjir yang luar biasa begitu hutan dibuka. Oke. Nah kan kenapa nikel ini ditambang? Selain karena untuk menghasilkan ferronikel yang sebagai bahan untuk apa namanya besi dan juga campuran baja, itu juga untuk mobil listrik kan. Ya, betul sekali. Salah satu bahan Marak mobil sekali. listrik ya. Nah kita gembar-gembor di dunia bahwa kita ini produsen nikel dan akan menjadi produsen baterai mobil listrik karena kita punya potensi nikel. Artinya kan pemerintah ini ingin apa namanya mengurangi emisi dengan mobil listrik, mengurangi krisis iklim dengan mobil listrik. Iya, mengurangi mobil listrik dengan krisis iklim di perkotaan, tapi di daerah, ya itu akan terjadi apa Dampak banjir, lingkungan. dampak lingkungan yang luar biasa.
Nah, kira-kira itu yang ingin kita sampaikan ke publik terkait dengan nikel ini. Jadi ada trade off ya antara keinginan untuk mengurangi emisi di perkotaan dengan kenaikan emisi di daerah karena hutannya dibabat. Dan itu Baik. akan berpengaruh sekali terhadap kehidupan yang di sana, yang di daerah ya. Kira-kira seperti itu Baik. selain dampak ekonomi dan lain-lain ya. Nah, Bang tadi sampai membuat pertarungan dari beberapa pihak. Kalau ngomongin soal penghasil nikel terbesar di dunia, emang segede apa dan sampai seberapa banyak penerimaan negara dari nikel ini? Ya, kita ini Indonesia ini sebagai salah satu negara penghasil nikel di dunia ya. Kalau tidak salah, cadangannya itu sekitar 5 miliar. Itu habisnya bisa mungkin puluhan sampai ratusan tahun ya. Dan kita diberkahi sumber daya alam ya, sumber daya mineral yang luar biasa termasuk nikel ya. Nah, berbicara soal pemasukan ke negara, ya pasti tentunya ada ya dari dari nikel ini. Misalnya saya contohkan di perusahaan tambangnya yang di hulu ya. Jadi perusahaan tambang yang menambang nikel ini dikenakan PNBP atau pajak royalti sebesar 10% dari harga ya, dari harga yang dijual. Misalnya per ton. Misalnya harga jualnya itu per ton $50 Oke. per ton. Nah, PNBP-nya itu adalah 5%. Tapi menurut kami di dalam diskusi dengan beberapa teman, itu sebetulnya belum maksimal untuk pendapatan negaranya ya. Karena di smelter tidak dikenakan apa-apa. Misalnya soal kalau tidak salah pajak-pajak yang lain itu diringankan lah untuk smelter demi investasi masuk kan, kira-kira seperti itu. Tapi untuk pajak royalti dikenakan 10%. Jadi $50 jadi 5%. Nah, seberapa besar misalnya pendapatan negara? Ya bisa dibayangkan cukup besar ya. Karena saya tidak punya data begitu validnya terkait dengan itu, tapi bayangkan misalnya ratusan perusahaan nikel yang sudah aktif bisa membayar ya PNBP yang luar biasa. Kira-kira kayak gitu. Tapi apakah Selain itu ada dampak ekonomi kan, di mana akibat adanya perusahaan tambang dan juga smelter. Itu dijelaskan dengan rinci di mana di tulisan majalah Tempo yang kerjasama dengan Greenpeace Indonesia dan didukung oleh Pulitzer Center. Jadi begitu lengkap itu, ada dampak ekonomi, lingkungan. Nah, kemudian apakah artinya dengan penerimaan negara yang segitu itu udah cukup atau udah layak untuk mengobati dampak-dampak yang timbul dari penambangan nikel ini? Ini yang rasanya kalau ketika lingkungan hancur, itu tidak bisa diukur dengan angka-angka ekonomi ya, angka-angka rupiah ataupun angka-angka dolar ya. Karena ya begitu luar biasa dampaknya. Ketika misalnya hutan dibabat, lalu kemudian banjir, lalu kemudian banjir lumpur, lalu kemudian kerusakan di laut misalnya karena limpahan lumpur dari darat dan lain-lain dan merusak terumbu karang, dan itu tidak bisa dibayangkan ya, tidak bisa diangkakan gitu dalam rupiah karena ya luar biasa gitu. Dan itu sudah terjadi gitu di Konawe Utara yang menjadi lokasi liputan investigasi kali ini. Dan warga mengeluh hal itu, hal soal banjir lumpur, karena kan di sana itu bukit kemudian dibabat habis gitu hutannya, lalu kemudian dipapas. Bayangkan kira-kira kayak gitu. Dan ketika hujan turun, bukan air yang turun itu, tapi lumpur. Gitu. Dan lumpur itu ya ke perumahan, kemudian ke laut, terjadi sedimentasi dan lain-lain. Ketika kemarau lebih parah. Apa yang timbul? Debu yang dihasilkan, meskipun ada uang debu ya dari kompensasi dari perusahaan tambang. Oh, perusahaan memberi uang kompensasi Persis, debu kepada uang debu, warga. tapi tetap saja kan efeknya itu akan jangka panjang ya ke ISPA ya, saluran inspeksi pernapasan atas ya. Nah, hal yang kayak gitu yang sebetulnya tinggal menunggu waktu saja, kira-kira kayak gitu. Bahkan ada cerita dari warga gitu, debu itu nyampe ke lemari pakaian, kira-kira kayak gitu ketika musim kemarau. Karena kan hauling atau pengangkutan nikel itu biasanya di musim kemarau, dan itu akan banyak volumenya di musim kemarau dibandingkan musim hujan karena tentu susah ya. Kira-kira kayak gitu.
Belum lagi nikel ilegal ini kan, oke lah misalnya mereka mencuci dengan menggunakan dokumen yang legal gitu ya. Tapi kan ada fase yang tidak dibayar oleh mereka. Jadi ketika mereka menambang di kawasan hutan, artinya kan tidak memiliki izin dari KLHK. Padahal ketika KLHK memberikan izin itu terikat dengan apa yang harus dibayar oleh perusahaan, yaitu PNBP terkait dengan kehutanan ya. Belum lagi harus dibayar itu adalah kayunya yang ditebangkan, kayu-kayunya yang ditebang. Banyak ini. Itu yang perlu dibayar, ada PSDH dan DR ya. Kira-kira kayak gitu yang kehilangan. Meskipun tidak besar PNBP-nya itu, tapi tetap saja ada potensi kehilangan negara dari situ ya. Kira-kira kayak gitu. Ada celah itu ya. Bang, kembali lagi tadi soal yang pengalaman warga. Waktu Abang ke sana ngerasain sendiri nggak sih bagaimana debu-debu itu? Ya cukup lumayan ya, Dirasakan. tapi waktu itu memang intensitas penambangannya itu sedang tidak marak ya, karena aparat hukum masuk kayak gitu menutup penambangan kira-kira kayak gitu, tapi ada saja yang nekat kira-kira kayak gitu yang tetap menambang di sana. Oh, Kira-kira meskipun gitu. sudah di Ya. segel mungkin ya. Kita punya ngedrone dan lain-lain. Ya semua kita mengikuti lah hal-hal yang kayak gitu. Ada Itu di tulisan. tadi pada saat tidak marak penambangannya, ada cerita dari warga nggak sih kalau pas lagi Ya. bener-bener optimal tuh jalan sampai Oh lumayan. kayak apa? Ya lumayan debunya itu ya, cerita dari warga itu seperti yang saya bilang. Jadi debu itu sampai masuk ke lemari baju gitu loh. Lemari yang ditutup tuh padahal. Bersih, padahal itu kan lumayan berlapis lah kira-kira kan, dari pintu, kemudian dari pintu kamar, tapi tetap masuk. Nah ya seperti itu kondisinya. Bang, kita kembali lagi, mundur lagi ya. Jadi Ya. berapa lama sih liputan ini kemudian disiapkan dari awal sampai akhirnya terbit tulisan Ya, ini? ya, ya. Dan informasi utamanya tuh dapat dari mana sih? Iya, iya. Jadi memang kami menyiapkannya itu setahunan ya, seperti biasa ya. Investigasi ini tidak ujuk-ujuk keluar, disiapkan cukup lama. Jadi 2000 awal 2022 juga kita meliput terkait nikel ya, nikel ilegal juga di Sulawesi. Dari situ kita dapat informasi juga terkait dengan nikel ilegal juga di Sulawesi Tenggara. Nah, sejak saat itu kita perlahan tapi pasti kita mengumpulkan informasi, kemudian data-data, lalu kemudian analisis cita bareng teman-teman Greenpeace Indonesia. Ya dari situlah kita diskusikan dengan tim di dalam, dan setelah itu kita jalan di bulan, kalau tidak salah bulan November ya, bulan November jalan ke lapangan. November tahun 2022. Artinya ya ada fase setahunan lah kira-kira kayak gitu untuk menyiapkan soal nikel ilegal ini, dan riset mencari bahan, kira-kira kayak cari gitu, data. dan juga ya banyak hal lah, banyak orang yang kita temui untuk memastikan terkait penulisan kali ini ya, terkait dengan nikel ini. Kira-kira Dalam gitu. 1 tahun masa dari awal tadi sampai ada tulisan terbit itu, bagian paling menantang tuh apa, Bang? Tentu pembuktian ya, karena ini judulnya investigasi, jadi memang pembuktiannya gitu loh yang harus ekstra keras lah kira-kira kayak gitu. Dan meskipun kita didukung oleh analisis citra satelit, kan kita perlu dibuktikan di lapangan dan lain-lain. Oke. Kira-kira itu. Reportase langsung. Reportase langsung ya. Baik, nah Bang, tadi setahun masa persiapan sampai terbit sekali lagi. Nah, ini ada cerita, kami dapat informasi memang kolaborasi tadi dengan Greenpeace dan juga Pulitzer Center. Ya. Nah, ini kan menarik ya. Apa memang investigasi-investigasi Tempo tuh biasanya dilakukan bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lain? Ya. Ya karena gini ya, dulu sebelum masa eranya kolaborasi, dan sekarang kan eranya kolaborasi Itu ya. dia. Kita ini seperti sendirian gitu, media-media, kemudian NGO, lalu kemudian akademisi atau yang lain juga, yang lain kira-kira kayak gitu, termasuk Pulitzer Center ya. Nah kemudian jurnalisme kemudian berkembang ya, bahwa tidak mungkin gitu jurnalisme ini berdiri sendiri, jadi perlu dukungan dari pihak-pihak lain, begitupun juga dengan NGO. Di NGO ini kan banyak sekali laporan-laporan yang tidak disampaikan ke publik, padahal itu menarik kira-kira kayak gitu. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan Greenpeace Indonesia kayak gitu, saya rasa ini akan menjadi simbiosis mutualisme ya,
untuk jurnalisme ke depannya. Jadi kita harus selalu berkolaborasi untuk menggaungkan liputan dan juga untuk mempublikasikan hal-hal yang menarik, baik itu temuan oleh NGO sendiri maupun oleh teman-teman jurnalis ya. Karena jurnalis ini tidak juga bisa berdiri sendiri ya. Di era yang sekarang, terutama terkait dengan pembuktian soal deforestasi, perubahan iklim, itu perlu bantuan teman-teman NGO yang ahli ya dalam menganalisis citra dan lain. Sebetulnya banyak juga jurnalis yang bisa melakukan hal itu, tapi memang perlu ekstra kerja keras ya untuk melakukan analisis citra ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi ini kan menjadi simbiosis mutualisme bagi baik NGO, jurnalis maupun juga Pulitzer Center dalam hal ini yang menjadi penyokong kami ya dalam liputan. Semuanya rasanya perlu ke arah sana ya. Jadi belakangan ini memang jurnalisme ke arah sana. Banyak kolaborasi. Banyak kolaborasi. Oke, Bang, Tempo tuh kan sering banget bikin investigasi yang arahnya ke lingkungan gitu ya. Ya, ya. Nah, sementara sadar ataupun nggak sadar, isu-isu lingkungan tuh sebenarnya nggak terlalu seksi, begitu nggak sih? Maksudnya nggak terlalu banyak orang yang mau ribet untuk membaca data, untuk mengetahui apalagi hal-hal yang tidak dia rasakan langsung gitu. Karena Tempo sering kali membuat investigasi soal lingkungan, dan kapan akhirnya kemudian isu-isu lingkungan ini diambil liputannya dengan metode investigasi itu? Ya, sebetulnya memang memang ada perubahan paradigma ya dari Tempo memandang lingkungan ya, memandang lingkungan sekarang ya. Jadi semenjak adanya krisis iklim dan kita merasakan sendiri bagaimana krisis iklim itu berdampak terhadap kehidupan kita ya. Jadi ada satu paradigma baru yang dibikin oleh Tempo, yang dianut oleh Tempo bahwa iklim ini penting, bumi ini penting untuk dijaga. Makanya ada opini yang juga selalu ditampilkan di tiap pekan majalah Tempo terkait dengan lingkungan. Biasanya di opini 3 kan. Sebelum-sebelumnya kan tidak ada. Jadi lingkungan itu sebelumnya tidak ada. Bukan dulu itu tidak dianggap penting, tapi memang ada perubahan shifting paradigma Tempo memandang terkait dengan lingkungan ini. Tempo memandang lingkungan ini sangat penting karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kita menyuarakan soal krisis iklim, soal deforestasi dan lain. Lalu kenapa investigasi isu lingkungan itu digunakan oleh metode investigasi? Sebetulnya ada banyak yang juga tidak dilakukan oleh metode investigasi karena kan kita ada rubrik lingkungan ya, kira-kira gitu. Tapi secara keseluruhan memang kebanyakan isu investigasi itu adalah isu lingkungan. Karena saya rasa ini yang menarik kira-kira kayak gitu, karena di dunia ini sekarang tren jurnalisme investigasi itu mengarah ke sana. Jadi mengarah ke lingkungan, lalu kemudian mengarah ke pangan, lalu ke energi. Tiga sektor ini yang sekarang itu digeluti oleh teman-teman jurnalisme investigasi di luar ya. Dan kita juga tidak ingin ketinggalan ke sana. Hal-hal yang seperti itu sih yang menjadi pertimbangan kami. Tapi yang jelas saya rasa ini poin penting yang perlu disampaikan ke pemirsa ya, bahwa Tempo memandang lingkungan itu penting, makanya ada opini 3 terkait dengan lingkungan hampir di setiap edisi, karena itu sangat penting, kira-kira gitu. Baik, nah inilah mengapa kemudian sepertinya kalau kita sadari tuh mulai banyak ada fellowship jurnalistik, kemudian ada kolaborasi tuh soal lingkungan tuh tambah banyak kayaknya ya Bang ya. Meskipun kita tahu mungkin dampaknya sekali lagi nggak dirasakan langsung atau nggak dirasakan sekarang, tapi nanti akan ada masanya kita merasakan dampak itu. Baik, nah Bang, setelah liputan ini terbit begitu ya, kira-kira dampak-dampak apa yang dirasakan mungkin oleh Abang sendiri sebagai wartawan atau Tempo sebagai media atau mungkin masyarakat secara tidak langsung? Ya kemungkinan kita akan meliput nikel lagi, bisa di tahun ini maupun di tahun depan, karena begitu
baik nikel yang edisi pertama nikel terbit maupun edisi kedua tentang nikel ini terbit, banyak sekali informasi yang masuk ke saya pribadi maupun ke teman-teman ya di tim. Jadi ada soal nikel di Maluku, ada yang soal nikel di mana di Papua, kira-kira kayak gitu, yang di mana Raja Ampat. Wah, itu banyak sekali yang baik itu NGO maupun perseorangan maupun dari lembaga negara yang memberikan informasi dan data terkait dengan nikel ini. Jadi ya saya rasa memang perlu diliput lagi ya, karena nikel ini lagi-lagi menjadi komoditas yang hot sekarang, menjadi komoditas yang diperebutkan oleh banyak negara, dan kita menjadi epicentrum nikel itu. Sayang sekali kalau kita misalnya tidak meliput kembali, karena pasti akan ada perubahan-perubahan, apalagi misalnya ketika kita kalah di WTO, kemudian misalnya WTO tetap mengabulkan gugatannya Uni Eropa, maka ekspor nikel akan kembali dibuka seperti semula. Nah, ini akan mengubah peta soal nikel. Baik. Selama ini untuk Cina kan, ketika misalnya WTO mengabulkan itu dan kita kalah di bandingnya, kan kita lagi ngebanding ya ke WTO. Ketika kalah otomatis kan barangkali ini pandangan saya itu akan dibuka ekspor lagi ke berbagai negara. Dan itu akan mengubah peta pernikelan, lalu juga akan mengubah harga dan lain-lain. Nah, ini akan menarik kira-kira gitu. Dan ini akan semakin masif sekali. Dan nikel itu kebanyakan di hutan. Itu dia. Jadi bukan di lahan-lahan kosong. Dan itu kebanyakan di hutan. Dan yang paling bagus menurut para penambang itu di hutan lindung. Wow. Bayangkan hutan yang dilindungi, itu ada nikelnya. Lalu kemudian sekarang ada izinnya oleh perusahaan-perusahaan lah, kira-kira gitu, dikasih izinnya oleh pemerintah. Memang aturannya boleh. Tapi ketika di hutan lindung harusnya underground. Sementara nikel itu di permukaan, sama seperti kayak batu bara. Oh, nikel itu di permukaan. Ya, sama kayak batu bara. Nikel itu paling 5 meter, kira-kira gitu. Cukup dangkal. Jadi harus diturunkan dulu fungsinya ya. Dari fungsi lindung ke fungsi produksi, kira-kira kayak arealnya, gitu. Areal hutannya ya. Oke. Dan sekarang rasanya banyak sekali yang hutan lindung diturunkan fungsinya. Karena untuk lagi-lagi untuk mengakomodir terkait dengan tambang ya, mineral. Bukan hanya nikel sebetulnya. Intinya mineral lah, emas dan mineral, banyak sekali. Sumber daya mineral ya. Persis. Baik, jadi akan ada kemungkinan untuk membuat liputan lagi soal nikel. Yang memungkinkan untuk kolaborasi lagi, Bang? Kemungkinan ya, pastinya. Nah, karena sudah banyak teman-teman di CSO, teman-teman di NGO yang memberikan informasi dan lain, dan mau membantu, ya mau berkolaborasi dengan kita terkait dengan nikel ini. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bang Erwan sudah join di Cakap-Cakap cerita soal tambang nikel di Indonesia yang ternyata kalau di total tuh seluruh Nusantara ada 8 titik ya Bang? Yes. Ya, salah satunya tadi ada di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, ada di Maluku, ada di Papua, Papua Barat. Banyak sekali. Banyak sekali. Kita nantikan liputan selanjutnya soal tambang nikel dari tim majalah Tempo. Terima kasih banyak Bang Erwan sekali lagi sudah join kali ini, mudah-mudahan lancar liputannya. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang bersama dengan Bang Erwan Hermawan. Jika Anda ingin membaca lebih jauh dan mendapatkan informasi lebih detail, ada data-data juga ya Bang ya, yang disajikan di majalah.tempo.co, silakan dibaca maupun dapatkan majalah cetaknya. Akhir kata, saya Dewi Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri, kita jumpa di Cakap-Cakap selanjutnya.